Hadirin sekalian, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat kepada Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina kelas I11. Yang terhormat Ketua Kelas Muhammad Nur Afandi dan hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya dan tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman yang gelap hingga seperti sekarang. Dan acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke atur acara kedua yaitu penampilan orasi kepada seorang ketua kelas yang bijaksana yang menggunakan kacamata dan berwibawa yaitu Muhammad Afandi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hasbiyallahu alaihi tawakkaltu ala Allah wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, memelihara serta melapangkan rezeki kepada kita, dan atas karenanya pula kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan rahmat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat kesabaran dan ketabahannya, Islam dapat tersebar luar hingga ke pelosok negeri. Terima kasih kepada Ustadz Rahmat Ibrahim yang telah menyediakan waktu bagi saya untuk berbicara di teman sini. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan ceramah mengenai tujuan hidup manusia. Hadirin sekalian, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di situ sudah jelas tertera bahwa kita ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini tidak hanya bermakna kita sholat dan mengaji. Kita belajar menuntut ilmu, menghormati orang tua, menghormati guru, taat kepada pimpinan, itu juga termasuk dalam beribadah. Maka jikalau memang dari kita selalu semangat dalam belajar, selalu menghormati guru kita, selalu taat pada orang tua dan pada pimpinan, maka kita telah menjalankan salah satu tujuan dari hidup manusia. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Di situ dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia yang bertujuan untuk menjadi seorang khalifah di bumi, menjadi seorang pemimpin di sini. Bukan malaikat, karena memang Allah lebih tahu bahwa kita lebih layak untuk menjadi khalifah di bumi. Kita bisa menguasai sesuatu, kita bisa mengendalikan sesuatu, dan kita bisa manfaatkan sesuatu itu dengan akal pikiran kita yang sangat cerdas ini. Allah telah memberikan banyak fasilitas, banyak sekali rasa nikmat kepada kita. Tinggal tergantung pada kitanya apakah kita bisa mensyukuri nikmat ini dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ingat, manusia itu layaknya seorang robot. Jikalau memang seorang robot tidak berjalan dan tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka telah menjadi rongsokan. Dan itulah manusia. Jika tidak kita melaksanakan kedua hal ini, maka kita ya sama saja seperti robot yang tidak berfungsi, atau bisa disebut rongsokan. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai bentuk yang paling sempurna. Tetapi tetaplah ingat, tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Saya Muhammad Rafandi bin Subani, pamit undur diri. Haza wallahu warana wa faduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut pada orator yang kedua, yaitu yang bernama Zikro. Dia sangat pintar, yang dijuluki oleh anak kelasnya sebagai profesor. Kita panggilkan saja sekarang Zikro Latif Auludin bin Sanaji. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu wal madaulahu wal bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia, yang terhormat MC karena yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di depan, dan teman-temanku yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudulkan tentang ketaatan. Kalian tentunya sudah pernah sering dengar tentang kutipan ayat ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Saya mengibaratkan ketaatan kepada Allah yaitu sebagai antara pasien dan dokter. Ketika pasien berobat kepada dokter, pasien tidak mengetahui tentang obat yang diberikan dokter, tetapi pasien sangat percaya kepada dokter. Tidak mungkin pasien ingin sakit jantung dikasih obat jantung tapi malah minta paracetamol. Itu tidak mungkin. Seperti itu juga seperti juga dengan takdir Allah. Kita diberikan sebuah ujian kepada Allah, itu adalah sebuah nikmat menuju kenikmatan. Jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketaatan kepada Rasul. Rasul adalah pembawa risalah Allah. Lalu ketaatan kepada Rasul. Rasul adalah pembawa risalah Allah, yaitu di mana beliau adalah laki-laki yang dipilih langsung oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, yang menyampaikan perintah-perintahnya. Jadi kita harus mentaati ajaran-ajaran Rasul. Begitu juga dengan pemimpin. Kita juga, karena pemimpin adalah orang yang memimpin kita, jadi kita harus mentaati pemimpin itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa. Ada wallahu yarana wa yaqaduna walhamdulillahirabbil alamin. Lanjut ke orator selanjutnya, kita panggilkan. Dia adalah seorang yang memiliki tubuh berotot, berkulit hitam, dan dia adalah mantan anggota Paskibra. Kita sambut Muhammad Panji Prestia. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla ali Muhammad wa alahu wa bilad wa rijalu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Yang terhormat kepada Ustadz Ibrahim selaku pembina dari Muhadharah ini, dan terima kasih atas orat MC yang telah memberikan waktu dan tempatnya sehingga saya bisa berdiri di sini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang di sini. Izinkan saya Muhammad Panji Prestia membawakan judul yang izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Adab dalam Mencari Ilmu. Di sini
adab mencari ilmu itu adalah sesuatu yang penting agar ilmu-ilmu yang kita dapat bisa diserap oleh kita. Saya pernah membaca dari hadis Tirmizi yang berbunyi, barang siapa yang menuntut ilmu itu adalah sebagian dari orang sabilillah. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang sabilillah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berusaha mencari ilmu dan menuntut ilmu adalah orang yang berjuang dalam memerdekakan pikirannya. Dari ini kita ambil pelajarannya, yaitu teruslah menuntut ilmu walaupun kita tidak bisa menyerapnya secara langsung. Karena menuntut ilmu itu membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Sehingga di sini kita harus berusaha selalu sabar dan selalu menikmati proses dari menuntutnya ilmu tersebut. Jadi kita tidak boleh menyerah ataupun langsung putus asa dalam menuntut ilmu. Kita harus tetap teguh pendirian dan selalu terus mencoba dalam melakukan pencarian ilmu itu, maupun ke guru yang galak, baik atau yang sederhana. Nah, di dalam adab mencari ilmu juga ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu tutur kata yang baik dan benar, adab perilaku atau sikap dalam kita mencari ilmu, terus juga tatanan bahasa yang kita gunakan dalam mengolah ilmu yang telah diberikan. Guys, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata karena semua yang di dunia ini hanyalah milik Allah. Haza wallahu yarana wa yarfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Pada orator berikutnya, dia memiliki wajah yang tampan dan suka menulis dan suka menggambar. Dan dia juga jago sulap. Yang bernama Abdussalam Sabitullah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allah Jalla Jalawul Musalla alaihi Muhammad al-Madallahu wal bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembina ceramah ini, yang terhormat Muhammad Rafandi selaku ketua kelas, dan teman-teman yang saya banggakan. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Menghargai Waktu. Seperti yang kita tahu, sebagai manusia kita memiliki waktu yang terbatas. Dari kita lahir, kita besar, dan kita tua. Kalau semisalkan kita menghitung-hitungnya, gak banyak pencapaian kita yang kita dapat dari kita kecil, dari kita SD. Mungkin orang-orang yang berprestasi punya sesuatu yang dibanggakan karena dalam waktu SD tersebut dia memiliki prestasi yang pantas untuk dibanggakan. Dan saat-saat di MTS, beberapa dari kita, teman kita Ventural mungkin sudah mempunyai prestasi di Madrasah Tsanawiyah. Dan sekarang di Aliyah, pada Aliyah ini tidak lama untuk mencapai kelulusan kita. Kita sudah melalui kelas 10, kelas 11 sekarang sedang kita lalui, dan tidak lama lagi kita akan melanjut ke kelas 12 sebelum akhirnya kita lulus. Kalau dipikir-pikir, waktu itu sebenarnya singkat. Dari mulai kita pendaftaran ke sini dan sekarang tidak terasa, ya. Jadi saya berharap untuk teman-teman semuanya untuk menghargai waktu. Dari waktu kita di kelas, kita belajar, jangan sampai pas kita lulus kelas 12 nanti, kita bingung, wah saya mau apa nih, saya mau apa, habis lulus kita mau ngapain, kuliah di mana, universitas apa. Jadi kita harus mikir-mikir dulu dari sekarang, dari kelas 10 mungkin kemarin ada yang mikir, atau sekarang kita harus sudah mikir. Ya, kita harus terus belajar dengan giat. Kalau kita ujian, kalau ujiannya nilainya nggak bagus, masuk universitas sulit ya? Ya sulit. Jadi seperti kayak mikir
ntar siapa yang bakal nerima saya, orang kayak saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematikanya jeblok, bahasa Inggrisnya jeblok. Ya, jadi saya harap teman-teman semuanya mulai hari ini, mulai sekarang detik ini, mulai belajar dengan giat. Mau itu pelajaran apa aja, mau OR, pelajaran di sekolah atau eskul lainnya, FSJ atau apalah, APRI, kita tekunin semua. Jadi pas lulus kelas 12 kita nggak punya penyesalan. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum, merdeka. Berhubung waktu telah memisahkan kita akhiri ceramah hari ini dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami yang bernama Toleransi dan Perdamaian. Goodbye.